Temuan Ombudsman Sulawesi Barat soal dugaan maladministrasi penggantian calon paskibraka. Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat menemukan adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat terkait proses penggantian calon anggota Paskibraka Nasional yang bernama Christina. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar, mengatakan pihaknya menemukan 3 maladministrasi ketika panitia mengganti Christina dengan siswa yang bukan cadangannya. Padahal, kata Lukman, Christina seharusnya diganti oleh Alia, siswi asal kota Pasangkayu yang menjadi cadangannya. 3 maladministrasi itu diantaranya tidak patut dilakukan oleh Dinas Dispora. Kemudian penyimpang prosedur kan mestinya haknya orang cadangan, kok orang lain yang diambil, ujar Lukman saat dihubungi oleh wartawan pada Kamis 19 Agustus 2021. Lukman berkata, penggantian yang dilakukan Dispora tidak sesuai dengan Permenpora nomor 14 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 65 terkait dengan penyelenggaraan Paskibraka. Kesalahan yang ketiga, kata Lukman, ialah tidak kompeten. Menurutnya, pejabat yang dimaksud seharusnya tidak bisa berkata kalau dia lupa ada cadangan. Makanya, dikatakan pejabat ini tidak kompeten dengan tugas-tugas itu. Imbuh dia. Dari 3 bentuk maladministrasi itu, kata Lukman, pihaknya telah menyampaikan 3 saran korektif terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diserahkan melalui Sekretaris Provinsi Muhammad Idris pada 16 Agustus lalu. 3 saran tersebut berisi memberikan pembinaan disiplin dan sanksi bagi ASN atau pejabat Dispora. Saran kedua, meminta Pemprov Sulawesi Barat melalui Dispora untuk melakukan upaya persuasif dan solutif terhadap keluarga Nur Aliyah yang hak-haknya dihilangkan sebagai peserta calon paskibraka. Bentuknya apa? Kita persilahkan Pemprov untuk melakukan langkah-langkah itu agar tercermin asas pelayanan publik secara berkeadilan, ujar Lukman. Dikatakan Lukman, pihaknya memberi waktu 30 hari kepada Pemprov Sulawesi Barat untuk menjalankan saran yang Ombudsman berikan. Meski demikian, tutur Lukman, saran ini tidak wajib dan mengikat. Jika Pemprov tidak menjalankan saran tersebut, Lukman akan melaporkan hal ini kepada Ombudsman RI untuk mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya wajib dilaksanakan. Nah, kalau mereka tidak indahkan itu, sudah berhadapan Kementerian Dalam Negeri sampai ke Presiden, tandas Lukman. Sebelumnya diberitakan, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat tengah menyelidiki dugaan maladministrasi yang dilakukan Dispora Sulawesi Barat dalam penunjukan calon anggota Paskibraka Nasional. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar mengatakan, sudah mengklarifikasi persoalan ini kepada Kadispora Sulawesi Barat Muhammad Hamzi secara virtual pada Jumat 27 Juli 2021. Lukman menyebutkan klarifikasi tersebut seputar penggantian terhadap Christina dan Arya Maulana Mulia sebagai anggota Paskibraka yang dianggap tidak sesuai SOP. Bagaimana menurut Anda? Telak, Mahfud MD nyindir orang yang suka langganan film enak-enak. Siapa ya? Ditulis oleh Sardi di steward.com. Menko Polhukam Mahfud MD berulang kali disindir soal kegiatannya menonton sinetron Ikatan Cinta. Saya melihat sendiri, beberapa orang mengungkit soal ini. Kalau menurut saya, wajar saja. Toh, menteri juga manusia, butuh sedikit hiburan. Mungkin kesalahan Mahfud adalah menceritakannya di media sosial, terkesan berlebihan. Soal beginian rasanya tak perlu sampai harus dibagikan ke media sosial. Akun menteri ya bagikan saja kegiatan yang ada kaitannya dengan kementerian. Jangan dicampur aduk dengan hal lain yang pasti bakal memantik perdebatan. Mungkin karena terus disindir, Mahfud MD mulai gerah dan tidak tahan. Dia menyebut pihak yang mengkritik dirinya saat nonton sinetron Ikatan Cinta berlangganan film enak-enak. Saya sebenarnya sih tidak terlalu sering nonton Ikatan Cinta, tapi saya sering nonton film yang lain lebih banyak. Saya nonton Ikatan Cinta kebetulan saja waktu itu loh, kata Mahfud. Saya lebih banyak nonton film-film detektif. Dan saya nonton di era-era ini malam, pagi gitu ya. Nonton aja karena bisa belajar kita, terutama film-film tentang pengadilan. Tapi saya, Daniel, saya nggak nonton film enak-enak. Kan ada orang itu ngeritik itu suka nonton, padahal dia sendiri langganan film enak-enak. Kalau saya enggak, kata Mahfud MD. Sebentar, sebenarnya Mahfud juga tidak usah menanggapi sindiran terhadap dirinya terkait sinetron. Seorang menteri jangan buang energi dan waktu untuk hal sepele seperti ini.
Tapi, anggap saja ini hiburan. Toh, sudah terjadi. Hahaha. Pertanyaannya, siapa yang disindir Mahfud MD doyan film enak-enak? Ketua DPP PKS Mardani Alisera yang pernah mengkritik Mahfud meminta agar nama pengkritik itu disebutkan. Bagus Pak Mahfud, buka saja identitas pengkritik berlangganan film enak-enak, kata Mardani. Mardani menyebut publik akan menebak-nebak nama pengkritik itu jika Mahfud MD tidak menyebutkan identitas. Mardani pun merasa kasihan akan hal itu. Kasihan kalau buat publik harus menebak-nebak, kata dia. Hahaha, kenapa Mardani yang sibuk ya? Ada apa ini? Kan jadinya lucu dan publik bisa berpikir aneh-aneh. Menurut media, ada beberapa tokoh yang mengkritik Mahfud MD menonton sinetron saat PPKM. Salah satunya Mardani Alisera. Selain itu, Wasekjen Partai Demokrat Irwan juga mengkritik Mahfud MD karena menonton Ikatan Cinta saat PPKM. Irwan menyebut empati Mahfud drop lantaran menonton sinetron yang digandrungi emak-emak itu. Menonton sinetron Ikatan Cinta memang berhasil menaikkan imun tubuh Profesor Mahfud, tapi membuat empatinya drop, katanya. Waketum Gerindra Fadly Lizon juga termasuk sebagai politikus pertama yang mengkritik Mahfud MD lantaran menonton Ikatan Cinta saat PPKM. Fadly bahkan menyindir Mahfud dengan mengucapkan selamat menonton. Inilah kalau Komando Pengendalian COVID tidak langsung dipimpin oleh Presiden. Ada yang sibuk berjibaku di lapangan, ada yang asyik nonton sinetron Ikatan Cinta. Saran saya, Pak Ed Jokowi ambil alih kepemimpinan penanganan darurat COVID. Semua menteri ada tanggung jawab masing-masing. Selamat nonton, Pak, kata Fadli. Mungkin masih ada beberapa lagi yang tidak disebutkan. Kira-kira siapa ya? Silahkan tebak-tebak aja deh. Tapi jangan sebut nama, biar tidak ribut nantinya. Anggap saja ini lucu-lucuan, sekaligus sebagai pelajaran bahwa orang yang mengkritik kadang punya banyak aib yang dikritik juga. Banyak pengkritik merasa sudah benar dan hebat, padahal dirinya jauh lebih bobrok dari yang dikritik. Jadi teringat dengan ceramah seorang ustadz yang agak menyindir presiden. Dia bilang, kalau anak kita suka bohong, bakatnya jadi presiden. Dan kalau suka diam, akan jadi wakil presiden. Hingga akhirnya masa lalunya dibongkar dengan sangat memalukan. Netizen balas balik dengan mengatakan, sang ustadz diam-diam poligami selama 7 tahun terakhir. Istrinya merasa telah dibohongi. Nah kan, ini artinya merasa benar saat mengkritik, tapi dirinya tak sadar jauh lebih parah dari yang dikritik. Begitulah sifat manusia, nyinyir tapi tidak sadar dia juga pernah melakukan apa yang dia nyinyiri. Jadi orang sebaiknya introspeksi dulu, bercerminlah, sebelum secara tidak langsung menunjukkan kepada publik bahwa dirinya sudah benar. Kalau tidak, pasti akan sangat memalukan nantinya. Bagaimana menurut